Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Suhendra J. Jelimun. Kembali kita akan membahas kebenaran firman Allah. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang mana Engkau pimpin pergerakan kami hingga saat ini. Hari ini Tuhan kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman kepada kami, berikanlah pengertian, ajar kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, nama-Mu boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik, dan setiap orang yang mendengar boleh diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kembali kita akan mendengar firman Allah yang terambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada perumpamaan ya tentang orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, juga orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Di sini dikatakan bahwa orang yang mendengar perkataan atau firman Allah, dia melakukannya, maka diumpamakan seperti orang yang bijaksana atau seorang tukang yang pandai yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mau membangun rumah, tentulah seorang tukang dia akan membuat dulu pondasi yang kuat. Makin dalam pondasi itu dibuat, maka bangunan itu makin kokoh. Atau kalau sekarang mungkin bangunan itu pakai tiang pancang, sehingga pada saat terjadi gempa, dia tidak akan mudah roboh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah ini telah mengajar kepada kita bagaimana kita dapat membangun kehidupan kita yang Tuhan kehendaki, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap berdiri tegak di dalam percaya kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ayat 24 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang mengerti kebenaran firman Allah, dia akan mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya waktu masih muda pernah menjadi tukang, ya, ikut membantu membangun rumah. Memang kalau untuk membangun rumah, kita harus membuat pondasi. Dan pondasi itu kita harus gali dulu tanahnya. Paling tidak sampai 60 cm, ya,
atau mungkin bahkan ada yang lebih. Saya melihat bagaimana seorang tukang membangun pondasi ini begitu sangat kokoh. Tidak begitu dia gali lubang, kemudian batu-batu itu langsung diturunkan, ditumpuk begitu saja. Tetapi batu-batu itu disusun begitu rapi, begitu rata, sehingga saat bangunan di atasnya dibuat, maka bangunan itu menjadi bangunan yang rata, lurus, dan rapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang pandai, orang yang bijaksana tentulah harus demikian. Dia harus membangun dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di sini dikatakan orang yang mendengar firman Allah. Kalau kita membangun, Bapak Ibu, membangun rumah, batu itu disusun satu persatu. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau diumpamakan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu ini? Tentu dia juga harus menyusun batu itu satu persatu. Tentu kita tahu batu penjurunya adalah Yesus Kristus. Dia adalah batu penjuru yang luar biasa, yang kokoh dan kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi seorang bangunan dia harus meletakkan batu itu satu demi satu, tersusun rapi. Apa maksudnya? Yaitu setiap batu yang disusun itu adalah bentuk daripada perbuatan kita, kelakuan kita, atau saat-saat kita melakukan firman Allah. Jadi untuk membangun itu tentu perlu tahapan demi tahapan. Tidak seperti yang saya katakan tadi, langsung batunya diturunkan, langsung menutupi lubang-lubang yang ada. Tentunya disusun. Begitu juga kita kalau melakukan firman Allah. Kita tidak melakukan firman Allah, kita langsung terima semua, langsung kita tumpuk begitu saja. Tetapi tahap demi tahap, inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita itu mendengar firman Allah itu tahap demi tahap. Saat kita mendengar sekali, kita melakukannya. Besok kita mendengar lagi yang lain, kita melakukannya. Maka akan tersusunlah batu-batu itu dengan rapi. Tetapi kalau misalnya kita mendengar dan tidak melakukannya, maka batu-batu itu tidak akan tersusun dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dimaksud adalah bukan kita langsung membangun di atas batu yang memang ada batunya atau batu karang seperti di pantai. Kalau kita membangun rumah di pantai dengan batu karang yang ada, tentunya kita juga akan roboh karena diserang oleh gelombang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud adalah kita dapat mendirikan rumah itu di atas pondasi yang kuat. Nah, pondasinya adalah Kristus. Dan batu-batu yang kita susun itu adalah kebenaran firman Allah yang kita praktekkan setiap hari. Jadi, saat-saat kita melakukan firman Allah, maka batu itu menjadi susunan batu dari pondasi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di sini dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi kalau kita membangun rumah didirikan di atas batu, tentulah tidak akan mudah roboh. Saya melihat sendiri di televisi, ya, pada saat terjadi ledakan di Lebanon, ada bangunan yang tidak roboh sama sekali. Ya, dia berdiri begitu sangat kokoh. Walaupun bangunan di sekitarnya banyak yang roboh. Tentu pasti bangunan ini didirikan di atas batu atau pondasi yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita diajarkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kitalah tukang-tukang itu. Kitalah yang ahli, kitalah yang bijaksana, yang harus mendirikan rumah itu di atas batu yang kuat. Belakangan ini banyak sekali ya pencobaan-pencobaan yang datang. Karena di sini dikatakan, maka turunlah hujan.
berarti turunlah masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Banyak masalah yang terjadi, baik itu mungkin masalah keluarga, baik itu masalah pasangan hidup, baik itu masalah ekonomi, itu akan menerjang dan menerpa kehidupan kita. Tetapi kalau kita berlandaskan pada kebenaran firman Allah, maka kita akan mampu melaluinya. Artinya kita mampu mengatasinya. Karena Tuhan kehendaki kita itu bukan lari dari kenyataan, tetapi kita mampu mengatasinya. Menjadi tukang yang cakap, tukang yang ahli. Jadi bukan hanya menjadi tukang saja, tetapi betul-betul kita cakap menanggulanginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ada hujan, kemudian timbul banjir. Ya, setelah banjir, di sini dikatakan lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ada hujan, ada banjir, ya. Bahkan di sini dikatakan ada angin, ya. Udah hujan tadi saya katakan masalah yang bertubi-tubi yang tidak pernah berhenti. Karena tidak mungkin ada hujan hanya jatuhnya satu tetes. Jadi beribu-ribu, mungkin berjuta-juta tetes. Artinya banyak masalah di sekitar kita yang kita alami. Dan begitu pula ada banjir, ada masalah-masalah yang sangat besar yang kadang-kadang kita hadapi. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah itu kita juga akan ada angin. Mungkin anginnya dari angin yang sepoi-sepoi sampai angin badai, ya, masalah yang sangat besar, ya. Angin-angin yang biasa, mungkin angin-angin pengajaran sekitar-sekitar kita. Kita tidak akan goyah. Mungkin juga ada angin yang lebih besar, yaitu angin masalah seperti belakangan ini, yaitu angin COVID sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengerti hal ini, maka kita akan goyah, bahkan mungkin kita akan roboh. Makanya Bapak Ibu, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita menjadi hamba-hamba Tuhan dengan kondisi saat ini, ya COVID yang tidak pernah berhenti, ya corona yang selalu menyerang kehidupan orang-orang sekitar kita, bahkan bangsa-bangsa. Bagaimana tindakan iman orang-orang yang percaya? Apakah orang-orang percaya itu akan lari, lalu dia tidak mau juga melaksanakan ibadah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita membahas ini, pasti akan terjadi perdebatan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang kita gembalakan, atau setiap orang yang menjadi anggota jemaat kita, itu perlu dilayani. Mereka perlu mendengar firman Allah. Mereka perlu dikuatkan. Jadi kalau kita hanya melakukan pelayanan lewat streaming saja atau lewat video, saya rasa itu tidaklah cukup. Karena seorang gembala dia harus tahu keadaan dombanya. Sehingga kita dapat mengerti masalah kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah di rumah-rumah ibadah, tentunya dengan protokol kesehatan yang baik, sehingga kita pun terluput dari paparan corona yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah badai, ini adalah angin yang sangat besar yang harus kita atasi. Dan saya yakin masih ada angin-angin yang lebih besar lagi yang akan timbul di kemudian hari. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita tidak mampu mengatasinya, maka saya yakin di kemudian hari pun kita tidak akan mampu mengatasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambut pada ayat yang berikut. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir,
Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita lari dari kenyataan yang ada, ya maka kita ini seperti bangunan yang didirikan di atas pasir, maka bangunan itu akan roboh, bahkan menjadi rusak. Gereja-gereja kalau membiarkan hal ini terus berlangsung, saya yakin gereja-gereja akan rusak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak melihat hal ini, atau mungkin sudah melihat tapi tidak berani bertindak. Banyak hal-hal yang kita lihat Bapak Ibu, orang-orang atau anggota-anggota jemaat, anggota atau gereja, mereka ke tempat-tempat hiburan mereka berani. Saat-saat sekarang, mereka ke pasar mereka berani, mereka keluar ke jalan-jalan mereka berani, tetapi mereka ke tempat ibadah mereka tidak berani. Bahkan ada yang kantor-kantor sudah buka, mereka masuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah gereja itu lebih penting, ibadah itu lebih penting? Bahkan ibadah itu adalah perintah Tuhan yang tidak bisa kita abaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu musibah yang terjadi ini atau corona yang terjadi ini juga bukan semata-mata hal-hal yang biasa. Saya yakin ini juga adalah kehendak Tuhan, di mana Tuhan membiarkan hal ini terjadi sebagai batu ujian buat kita. Apakah kita betul-betul menjadi rumah yang didirikan di atas batu, ataukah kita adalah rumah yang didirikan di atas pasir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk mengerti apa yang terjadi ini dan sikapi dengan baik sehingga kita betul-betul bertahan dan kita boleh setia sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Kita akan buka dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan, dasar dan bangunan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di sini kita lanjut dikatakan kalau dasarnya itu sudah diletakkan, yaitu dasarnya Yesus Kristus. Kita harus juga membangun di atasnya. Entah apa yang kita bangun, apakah itu terbuat dari emas, ya, dari kemurnian hati yang tulus, yang sungguh untuk melayani Tuhan, untuk dapat orang lain diselamatkan, ataukah kita melayani dengan maksud dan motivasi yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua mau membangun bangunan itu di atas kemurnian hati yang sungguh, yaitu hanya untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana juga dikatakan selain emas, ada perak, ada batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Bahkan ada orang yang membangun rumahnya dari rumput kering dan jerami.
Tetapi semuanya dikatakan bahwa nanti akan diuji dengan api. Apa itu api? Yaitu pencobaan. Seperti tadi yang saya katakan. Bangunan itu akan diuji dengan hujan yang lebat, dengan banjir yang dahsyat, dengan angin topan yang mungkin sangat luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan akan diuji dengan api. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan ini betul-betul teruji dengan baik. Benarkah kita melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah pelayanan kita punya motif-motif lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar, letakkanlah dasar kebenaran firman Allah dan bentuklah bangunan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga bangunan itu menjadi terhias rapi, sehingga jemaat yang kita layani betul-betul terlayani dengan baik dan mereka semua diselamatkan di kemudian hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melayani, walaupun mungkin pelayanan kita tadi ada hal-hal motif-motif lain yang tidak baik, itu akan terbakar dan semuanya akan musnah. Tetapi ketahuilah bahwa Bapak Ibu tetap akan diselamatkan cuma dalam perjalanan meneruskan api. Artinya Bapak Ibu mengalami kondisi yang amat berat dalam perjalanan hidup kita atau pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita mau membangun bangunan yang baik. Bangunlah ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dasarnya sudah benar, yaitu Yesus Kristus. Batu-batu yang kita susun adalah kebenaran firman Allah yang kita lakukan. Atau kita sampaikan kepada orang lain, dan orang lain melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan atasnya harus kita bangun dengan baik, sehingga berbentuk rumah yang disukai oleh Allah itu sendiri. Sehingga Allah boleh bertahta. Allah boleh bertahta di dalam setiap umat-umat Allah. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah rumah Allah. Ini adalah kita yang sedang dibentuk. Ya, keadaan masalah yang terjadi di sekitar kita, biarlah itu boleh tetap terjadi, ya, tetapi kita boleh luput. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya dikatakan, biarlah kita membangun rumah itu betul-betul dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga bangunan itu menjadi tersusun rapi, sehingga Tuhan saat melihat kita, Dia akan memberikan upah. Seperti tadi dikatakan, kalau kita selesai melakukan pembangunan itu dengan baik, sebagai seorang tukang bangunan yang cakap, maka kita setelah selesai, kita akan mendapatkan upah. Sama seperti seorang tukang bangunan. Dia membangun rumah. Kalau rumahnya itu bagus terbangun, orang lain puas dibangunnya, maka dia akan mendapatkan upah. Bahkan mungkin dia akan mendapatkan bonus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah kita pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Bentuklah jemaat menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan. Pelayanan kita tidak menjadi sia-sia karena Tuhan berkenan atas kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.